Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, masih semangat untuk selalu belajar. Untuk itu, hari ini kita akan lanjut dengan pembahasan kita di mata kuliah kita Matematika Dasar, itu adalah mengenai turunan atau diferensial itu pada bagian aturan rantai. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang implicit, kemudian turunan tingkat tinggi. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan di konsep aturan rantai. Aturan rantai itu menyampaikan bahwasanya ketika kita memiliki suatu fungsi yang komposisi, artinya adalah ada suatu fungsi itu terdapat di dalam fungsi kayak gitu. Jadi ibaratnya seperti fungsi bersarang kayak gitu. Jadi kayak gini, kita memiliki fungsi y itu adalah fungsi y yang berbentuk y sama dengan fu. Kemudian u itu berbentuk fungsi gx kayak gitu. Jadi ibaratnya ada fungsi kotak kita ada gx. Nah, ini kemudian gx ini ternyata dia dimuat di dalam u misalnya. Nah, ini di dalam u. Sehingga fungsi si fu kita ini dia ada di dalamnya adalah fungsi gx, dia mengandung fungsi gx kayak gitu. Atau kita sebutkan dia adalah fungsi bundaran kalau dalam bahasa matematikanya gitu. Jadi y itu sama dengan f yang di dalamnya termuat gx, maka dia tertulis adalah f bundaran gx. Sehingga dari bentuk fungsi komposisi ini kita bisa menentukan apa itu turunan daripada fungsi kita ini. Maka f bundaran g aksen x itu sama dengan f aksen gx. Maka kita turunkan dulu fungsi yang paling ibaratnya paling besar kayak gitu ya, paling besar yang memuat si gx ini. Kemudian dikali dengan fungsi turunan gx ini, fungsi turunan gx ini. Jadi ibaratnya si f ini kita turunkan dulu, itu berbentuk f aksen u, kemudian dia dikali dengan fungsi g aksen. Nah ini, g aksen x. Seperti itu aturan rantai itu. Atau dalam bentuk penulisan diferensial, maka kita bisa notasikan dan bisa kita tuliskan diferensial y terhadap variabel x itu sama dengan diferensial y terhadap u dikali dengan diferensial u terhadap x kayak gitu. Jadi dia ibaratnya kayak berantai. Kita menurunkan dulu terhadap U, kemudian U ini kita turunkan terhadap X. Oke, ibaratnya kita gambarkan adalah seperti ini. Ada variabel sebelah kiri kita, itu adalah kita yang fungsi kita notasikan dengan Y. Variabel kita notasikan dia dengan FU, dan variabel kanan kita notasikan U itu dengan GX. Nah ini, sehingga Y ini kita turunkan dia adalah dengan variabel kita yang paling kanan kayak gitu. Berarti itu adalah variabel Y kita turunkan terhadap X. Kemudian bagaimana bentuk hasilnya? Maka variabel Y ini kita turunkan terhadap U dikali dengan variabel U ini kita kalikan dengan X. Nah, ini bentuk aturan daripada rantai, turunan berantai. Misalnya, kita memiliki suatu fungsi Y, itu ini, dimuat ada fungsi termuat di dalamnya. Berarti ini ibaratnya Y sama dengan U berpangkat 59 kayak gitu. Jadi fungsi kita yang paling ya kotak tersarang misalnya yang paling besar itu ada 59, ternyata ada yang tersarang di dalamnya termuat U. Itu U ini itu adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka kita bisa menentukan bagaimana bentuk daripada turunannya. Maka
kita ingin menurunkan si fungsi Y kita ini terhadap X. Maka bisa kita turunkan fungsi Y kita ini terhadap U, kemudian fungsi U kita ini terhadap X. Nah ini, ibaratnya ini boleh juga kita tuliskan dengan Y aksen kita sama dengan ini U berpangkat 5, ya U berpangkat 59 ini kita kalikan dia dengan DU. Nah, ini. Maka U aksen kita ini ya, U aksen ini ibaratnya 59 ini kita tuliskan aja dalam bentuk U aksen dikali DU. Maka ini bisa kita turunkan misalnya ya, kita misalkan U kita adalah 50, U kita adalah mohon maaf, U kita adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, ini kita bisa turunkan DU kita. DU kita ini adalah turunannya 4x dikurang 4. Maka ini kita bisa turunkan ke sini. U kita, U aksen, ini Y, maaf ya, ini Y aksen, U berpangkat 59, ini bisa kita turunkan menjadi 59, U berpangkat 59 dikurang 1 dikali DU, 4X dikurang 4. Nah, ini. Kemudian ini kita turunkan jadinya 59 U berpangkat 58 dikali 4X dikurang 4. Ini jadinya 59, U-nya 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 berpangkat 58 dikali 4X dikurang 4. Nah, ini hasil daripada turunan kita itu. Maka ini kita turunkan, ini ada Y ya, maaf penulisannya ada Y, kemudian Y ini kita turunkan. Oke, nah ini bisa juga kita contohkan yang kedua. Anggap ini Y kita adalah sin daripada U, sin U. Dan U kita itu adalah X pangkat 3 dikurang 3X. Maka ini bisa kita turunkan DU-nya adalah 3X kuadrat dikurang 3. Maka Y aksen itu adalah kita turunkan sin U. Sin U turunannya adalah cos U dikali DU. Nah ini. Maka cos daripada si X pangkat 3 dikurang 3X dikali 3X kuadrat dikurang 3. Nah, inilah turunan daripada fungsi kita ini. Nah, misalnya adalah ini. Maka ini kita perhatikan bentuk fungsi kita ini adalah Y sama dengan cos dari X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Kemudian pertanyaannya adalah DXY. Maka ini bisa kita turunkan, jadinya adalah DXY ya, berarti DU, Y, kemudian dikali dengan DXU, kayak gitu. Ini, maka ini bisa kita turunkan, jadinya cos U, turunan daripada cos U, itu adalah sin U dikali dengan U aksen. U aksen ini, U kita adalah si ini, maka U kita adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Perhatikan, bentuk fungsi kita ini adalah U per V. Maka ini yang kita anggap U1, ini V1 ya, misal. Nah, ini. Maka ini bisa kita turunkan, U aksennya adalah U1 aksen dikali V1 dikurang U kali V1 aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksen 2X kuadrat dikurang 1, turunannya adalah 2X dikali V1, X ditambah 4 dikurang X kuadrat dikurang 1 dikali 1. Karena X tambah 4 turunannya adalah 1 per X tambah 4 berpangkat 2. Jadinya adalah ini 2X kuadrat ditambah 8X dikurang X kuadrat ditambah 1 ya, dibagi X tambah 4 per X tambah 4 berpangkat 2.
ini kenapa ditambah, ini min kali min 1 jadinya plus 1. Akhirnya ini adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 dibagi X tambah 4 berpangkat 2. Nah ini. Maka ini bisa kita turunkan menjadi sin dari X kuadrat dikurang 1 per X tambah 4 dikali X kuadrat ditambah 8X tambah 1 X tambah 4 berpangkat 2. Nah, inilah turunan daripada bentuk fungsi kita yang berbentuk Y sama dengan cos dari X kuadrat dikurang 1 per X tambah 4. Nah, ini coba nanti Anda turunkan. Jadi ibaratnya ini kita anggap sebagai latihan Anda ya. Nanti silahkan Anda upload ini di LMS. Ini juga, ini jadikan sebagai latihan juga. Ini juga ya, jadikan sebagai latihan Anda untuk memperlancarnya. Oke, kita masuk kepada proses turunan implisit. Turunan implisit ini adalah bentuk suatu fungsi yang mana kita gunakan itu adalah karena bentuk persamaannya berbeda dengan bentuk turunan semestinya. Nah ini, seandainya misalnya bentuknya kita anggap adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah YX ditambah X kuadrat Y pangkat 2, misalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah turunkan Y aksen. Nah, ini misalnya. Perhatikan ada Y di sini. Jadi lazimnya agak berbeda dengan bentuk fungsi kita sebelumnya. Sebelumnya misalnya kita cuma Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X per X dikurang 1. Nah, ini fungsi Y-nya cuma di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya bentuknya agak berbeda, nah maka ini bisa kita lakukan dengan proses turunan implisit. Kemudian nanti bagaimana cara menurunkan ini? Kita menggunakan sifat-sifat yang dilakukan pada turunan, teorema turunan pada umumnya, kayak gitu. Ya, misalnya adalah ini. Kita memiliki suatu fungsi, Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita perhatikan. Biasanya kita memakai adalah bentuk fungsi yang 2X tambah 3 kali X kuadrat dikurang 5X. Nah, misalnya seperti ini. Maka ini bisa kita lakukan dengan cara menurunkan kedua ruas, kayak gitu. Maka kita bentuk diferensial dari ruas sebelah kiri, kemudian diferensial dari ruas sebelah kanan. Maka kita bentuk diferensial dari Y berpangkat 3 tambah 7Y sama dengan diferensial X berpangkat 3. Nah, ini kita kalikan dia ibaratnya kalikan satu-satu ke dalam ya bahasanya kayak gitu, atau dia sifatnya adalah distributif gitu. Jadi ini adalah diferensial Y berpangkat 3 ditambah diferensial 7Y sama dengan diferensial X pangkat 3. Maka ini kita turunkan. Y pangkat 3, turunannya adalah 3Y berpangkat 3 kurang 1 kali DY. Karena apa? Kita menurunkannya terhadap variabel Y, ditambah 7DY. Karena turunan daripada 7Y adalah 7, kayak gitu. Jadi 7 diferensial Y. Maka artinya adalah 7 kita turunkan terhadap variabel Y. Sama dengan 3X berpangkat 3 kurang 1 DX. Nah ini, karena X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 3 kurang 1 terhadap variabel X. Maka ini adalah 3Y kuadrat DY tambah 7DY sama dengan 3X kuadrat DX. Nah ini kita jadikan DY ini bisa kita keluarkan sehingga bentuknya adalah DY 3Y pangkat 2 tambah 7 sama dengan 3X kuadrat DX. Sehingga DY DX kita bentuk jadi DY DX sama dengan, nah ini supaya DX ini kan dia searah dengan, maksudnya satu ruas ya dengan 3X kuadrat, maka terbentuklah 3X kuadrat per 3Y kuadrat tambah 7. Lalu seandainya diminta nilai daripada titik 1,2, nah ini gimana katanya? Maka kita bisa menentukan X-nya pada sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan
2. Maka kita substitusilah terhadap turunan yang kita miliki. dx kita adalah 3x pangkat 2 per 3y pangkat 2 tambah 7, maka bisa kita turunkan menjadi 3 kali 1 berpangkat 2 per 3 kali 2 berpangkat 2 tambah 7. Jadi hasilnya adalah 3 per ini 12 tambah 7, jadinya 3 per 19. Nah, inilah hasil daripada turunan secara implisit. Ibaratnya ini diminta seandainya fungsi turunan kita, fungsi kita adalah 4x pangkat 2, 4x pangkat 2y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Maka ini apakah turunannya katanya? Maka bisa kita turunkan kedua ruas 4x pangkat 2y dikurang 3y sama dengan diferensial dari x pangkat 3 kurang 1. Maka ini bisa kita lakukan dengan diferensial 4x kuadrat y dikurang diferensial dari 3y. Maka ini sama dengan diferensial x pangkat 3 dikurang 1. Maka ini kita diferensialkan. Perhatikan, variabel kita ada 2 di sini. Ada x, ada y. Maka berlaku bentuk daripada perkalian, yaitu adalah U kali V. Maka ini adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Maka bentuk yang harus kita lakukan untuk penurunan ini adalah kita turunkan dulu si X kuadrat. Maka hasilnya adalah 8X. Posisi Y di sini adalah sebagai koefisien ya, jadinya 8X dx Y. Nah, ini ditambah maaf. Y ini turunannya adalah dy. Nah, ini. Maka ini yang akan kita turunkan lagi itu adalah si 3y. Maka adalah 3 dy sama dengan 3x kuadrat dx dikurang 0. Karena turunan dari 1 adalah 0. Maka ini yang dy kita bentuk satu ruas saja, 4x kuadrat dy dikurang 3 dy sama dengan 3x kuadrat dx dikurang ini 8xy dx. Nah, ini oke. Maka ini dy kita keluarkan jadinya 4x kuadrat dikurang 3 sama dengan ini kita keluarkan x-nya 3x kuadrat dikurang 8x y dx kemudian kita diminta adalah membentuk dy dx. Maka ini adalah kita bisa bentuk dx itu dia satu ruas dengan 3x kuadrat, jadi bentuknya adalah 3x kuadrat 8xy, beratnya ini kayak kali silang ya, x kuadrat dikurang 3. Maka inilah turunan daripada fungsi kita itu. Nah, ini juga nanti Anda bisa tambah-tambah juga ya nantinya dengan bentuk fungsi kita yang lainnya ya. Nah, ini adalah bentuk turunan daripada si fungsi kita ini. Oke, nah ini nanti bisa Anda tambah untuk contoh soalnya. Kemudian kita masuk kepada turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah artinya kita menurunkan suatu fungsi lebih dari satu kali kayak gitu. Maka ada turunan pertama dinotasikan dengan f aksen, turunan kedua di f aksen, f double aksen ketika misalnya fungsi kita adalah f. Boleh juga fungsi kita itu adalah y, untuk turunan pertama y double aksen,
Y aksen, kemudian turunan kedua Y double aksen, notasi dengan diferensial, dengan D, maka itu adalah DXY, ini DY DX, dengan Leibniz dengan DY DX ya, kemudian notasi dengan diferensial ketika dia turunan kedua, maka DX kuadrat Y, Leibniz dengan D kuadrat Y DX kuadrat. Ini kemudian di turunan ketiga, maka F triple aksen, di Y berbentuk Y triple aksen, di D berbentuk DX pangkat 3Y, kemudian di Leibniz dia berbentuk DX pangkat 3Y, DX pangkat 3, sampai nanti adalah ke turunan ke N yang diminta, misalnya, maka dia akan berbentuk F aksen, ya, F berpangkat N aksen ya, kemudian Y berpangkat N aksen juga, kemudian diferensial X berpangkat NY. Nah, ini untuk Leibniz-nya berbentuk D berpangkat NY, DX pangkat N. Nah, ini untuk bentuk penulisan notasi di turunan tinggi. Anggap misalnya kita memiliki suatu fungsi DX pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 kurang 7X. Pertanyaannya adalah, tentukan turunan kita sampai nilainya adalah 0. Maka kita turunkan. Turunan pertama adalah 2x pangkat 5, fungsi kita berbentuk 2x pangkat 5 tambah 4x pangkat 3 kurang 7x, maka turunan pertamanya adalah 5 kali 2, x berpangkat 5 kurang 1, ditambah 3 atau 4 kali 3, atau 3 kali 4, x berpangkat 3 kurang 1 kurang 7, karena turunan 7x adalah 7, maka hasilnya adalah 10x pangkat 4 tambah 12x pangkat 2 kurang 7. Lalu turunan kedua itu didapatkan dari turunan pertama dari turunan pertama. Jadinya adalah 4 kali 10 x pangkat 4 kurang 1 tambah 2 kali 12 x pangkat 2 kurang 1, sehingga ini hasilnya adalah 40 x pangkat 3 tambah 24x. Lalu turunan ketiganya kita dapatkan dari turunan pertama dari turunan kedua. Jadinya 3 kali 40 x pangkat 3 kurang 1 tambah 24. Karena turunan dari 24x adalah 24. Jadinya 120x pangkat 2 tambah 24. Turunan keempatnya kita dapatkan dari turunan ketiga. Jadinya 2 kali 120x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 240x. Turunan kelimanya jadinya ini kita turunkan, jadinya 1 kali 240, jadinya 240. Turunan ke-6 itu adalah 0. Sampai nanti turunan ke-7 juga, ini adalah 0. Karena turunan 0 itu adalah 0. Nah, ini cara kita menurunkan. Nah, ini dinamakan dengan turunan tingkat tinggi. Yaitu turunan yang diminta tidak hanya 1 kali turun, tapi bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini misalnya Y sin 2X. Pertanyaannya adalah turunan pertama, kedua, ketiga. Maka bisa kita turunkan Y kita sin 2X, maka turunannya adalah DY dx. Kita turunkan si sin. Turunan sin adalah cos 2X kali 2. Karena ini berbentuk rantai ya. Ini anggap adalah fungsi U kita. Nah, maka ini hasilnya adalah 2 cos 2X. Kemudian permintaannya lagi turunan kedua. Maka inilah yang kita turunkan. 2, turunan cos apa? Min sin 2X. Kemudian ini kita turunkan lagi, itu adalah 2. Maka ini adalah min 4 sin 2X. Lalu turunan ketiga yang diminta. Nah, maka ini kita turunkan. Min 4 sin 2X kita turunkan, jadinya ada cos 2X, lalu 2X-nya kita turunkan, jadinya 2, sehingga ini hasilnya min 8 cos 2X. Nah, ini bentuk hasil turunan yang ditanya. Nah, nanti ini silakan Anda kerjakan sebagai latihan untuk menambah kemahiran Anda. Pertanyaannya di sini adalah turunan pertamanya apa, turunan keduanya apa. Nanti ini adalah bagaimana bentuk daripada aplikasi dari si turunan ini. Itu adalah pada kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu dikenal sebagai VT, ketika kita belajar fisika, itu adalah DSDT, artinya adalah turun pertama dari suatu jarak.
Kemudian percepatan itu adalah dv/dt, maka artinya adalah turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, ini. Ada permasalahan kita, seseorang melakukan perjalanan dengan jaraknya adalah S sama dengan, ini S sama dengan T pangkat 3 kurang 12T kuadrat tambah 36T kurang 30. Jika S diukur dalam meter dan T diukur dalam detik, tentukan kapan berhenti. Ketika kita berhenti, maka itu adalah ketika posisi kita kecepatannya nggak ada ya. Kecepatannya nggak ada, berarti ibaratnya kecepatannya 0. Nah, ini maka bisa kita dapatkan kecepatan kita. Kecepatan itu adalah VT sama dengan 0 ketika kita berhenti. Kita kan udah jalan nih, jalan. Terus itu berhenti, ya berarti kecepatannya sudah 0. Maka VT itu didapatkan dari ds dt. Maka ini kita turunkan. Ini kan sama dengan 0. ds-nya apa? Maka turunan si S ini T pangkat 3 kurang 12T kuadrat ditambah 36 T kurang 30 terhadap T. Nah, ini maka ini kita turunkan. Jadi 3T pangkat 2 dikurang 24T ditambah 36. Nah, ini bentuk fungsi kita. Sehingga ini bisa kita tuliskan, kita cari dia berhentinya kapan, maka kita bisa faktorkan. 3T pangkat 2 kurang 24T tambah 36 sama dengan 0. Nah, ini maka bisa kita dapatkan, ini jadinya 3-nya kita keluarkan, T kuadrat dikurang 8T ya berarti, karena 3-nya kita keluarkan tambah 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Yang hasilnya adalah 12, ini min 8, itu adalah 6 dengan 2 ya, berarti 2. Nah, ini berarti ini sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan adalah T1-nya 6, T2-nya adalah T2-nya adalah 2. Maka dia akan berhenti pada detik ke-6, kemudian detik kedua. Nah, ini bentuk daripada si fungsi aplikasi untuk si turunan. Kemudian yang kedua, B. Kapan kecepatan itu positif? Maka itu adalah ketika VT-nya besar daripada 0. Kapan? Berarti menunjukkan T. Percepatan positif berarti AT besar daripada 0. Nah, ini. Berarti kapan lagi? Nah, ini menunjukkan si T-nya. Maka ini Ibu minta Anda latihan, nanti kita koreksi daripada Anda apa yang Anda kerjakan itu. Ini menunjukkan apa V-nya, kemudian si AT-nya untuk si ini, karena dia mintanya adalah percepatan, berarti pada saat percepatannya besar 0, berapa T-nya. Nah, ini silahkan nanti Anda kerjakan. Itu pembahasan kita mengenai aturan rantai ini, implisit dan turunan tingkat tinggi. Nanti ketika misalnya ada yang mau Anda tanyakan, itu dipersilahkan ya, baik itu di LMS ataupun misalnya di grup. Kita sudahi, semoga Anda selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.